Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno dari kelas SI 103 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen aset IT di PT ElringKlinger Indonesia sebagai tugas UAS semester 2 manajemen teknik sistem informasi. Latar belakang strategi dari manajemen puncak PT ElringKlinger Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam bidang manajemen aset IT agar pelaporan aset IT lebih akurat dan tepat. Sebelumnya Departemen IT mengandalkan data rekam jejak untuk masing-masing aset IT yang berbasis dokumen kertas sehingga cukup memakan waktu dan tidak praktis. Tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian untuk membangun sistem monitoring agar proses pemantauan terhadap data pendistribusian perangkat kepada karyawan akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sasaran pengguna sistem ini adalah manajer yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memantau data aset yang ada di perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan kualitatif dan studi pustaka untuk memberikan gambaran dan deskripsi permasalahan gambaran yang akan dianalisa untuk dijadikan sebuah bentuk proposal. Dan untuk pengembangan penelitian di PT ElringKlinger Indonesia. Jadwal. Di sini jadwalnya. Yang pertama mencari literatur, persiapan, desain penelitian, pengumpulan data, analisa data, penyusunan laporan, penyajian laporan. Total semua ada 1 minggu. Dari minggu kedua di November sampai dengan minggu kedua di Desember, jadi sekitar 1 bulan. Pembahasan yang pertama adalah tentang kuesioner. Jadi penulis menerbitkan kuesioner. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada karyawan, penulis mendapatkan jumlah 22 responden yang memberikan jawaban dari 56 orang karyawan. Kuesioner berisikan pertanyaan seberapa mudah atau sulit untuk mendapatkan perangkat IT dengan sistem yang berjalan. Tabel 1 menampilkan rangkuman data hasil survei yang penulis lakukan. Tabel 1 ada di bawah bagian kiri tentang kuesioner tingkat kemudahan sistem berjalan untuk sistem saat ini yang masih manual. Tingkat kemudahan sangat mudah, jumlahnya hanya 1 orang, mudah 14 orang, sulit 6 orang, sangat sulit 1 orang. Untuk meyakinkan penulis bahwa sistem yang akan penulis kembangkan memang benar dibutuhkan, penulis memberikan pertanyaan tentang seberapa dibutuhkan sistem manajemen aset IT di perusahaan yang penulis teliti. Kemudian pada tabel 2 mempresentasikan hasil survei tentang seberapa perlu untuk membuat sistem yang terkomputerisasi. Kemudian untuk yang tabel kedua ada di kanan bawah, kuesioner tingkat urgensi pembuatan sistem terkomputerisasi. Tingkat urgensi tidak perlu 1 orang, kurang perlu 2, perlu 15, sangat perlu 4. Jadi jika dilihat dari sini perlu dan sangat perlu sangat tinggi. Jadi artinya karyawan menginginkan untuk pembuatan sistem terkomputerisasi. Kemudian analisa yang dilakukan penulis dengan menggunakan SWOT analisis terhadap sistem yang saat ini sedang berjalan. Kekuatannya, penggunaan formulir permintaan aset jika dipantau dengan baik cukup dapat diandalkan.
Data aset pada penyimpanan spreadsheet mudah dirubah. Kelemahannya, dalam menyimpan data aset, penggunaan program spreadsheet memungkinkan data mudah berubah dengan atau tanpa sengaja. Ukuran penyimpanan data relatif besar, data aset yang ada belum ternormalisasi sehingga perlu waktu untuk mengolahnya dapat dijadikan laporan. Penggunaan formulir permintaan aset berbasis kertas menyebabkan pemborosan kertas. Kemudian untuk opportunitiesnya, peluangnya, dalam perubahan kebijakan perusahaan, penggunaan sistem manual dalam pengembangannya lebih mudah dan murah. Sistem manual lebih disukai oleh karyawan generasi lama. Kemudian untuk tantangannya, penggunaan sistem formulir untuk permintaan aset seringkali data yang dituliskan tidak mempresentasikan permintaan aktual. Sistem manual kurang disukai oleh karyawan generasi muda karena kurang efisien dan kurang cepat dalam pemantauan datanya. Jadi berdasarkan SWOT analisis ini, sistem manual itu boros kertas, terus kemudian spreadsheet-nya mudah berubah dengan ataupun tanpa sengaja, terus kemudian tidak mempresentasikan permintaan aktual, terus kemudian sistem ini hanya disukai oleh kalangan tua, sedangkan kalangan muda menginginkan yang terkomputerisasi, yang lebih efisien dan cepat. Kemudian activity diagram. Untuk mempresentasikan alur kerja pada sistem yang berjalan, penulis menggunakan activity diagram sistem berjalan yang ada pada objek penelitian. Gambar 1, activity diagram pengajuan perangkat PC untuk karyawan baru. Gambar 2, activity diagram pengembalian perangkat PC oleh karyawan. Pada rancangan sistem, kemudian pembahasan tentang sistem usulan. Pada rancangan sistem yang penulis usulkan, penulis membuat rancangan sistem usulan dengan bantuan alat terkomunikasi visual UML, use case diagram, activity diagram, dan class diagram untuk mempermudah komunikasi antara penulis dengan pengguna akhir dan juga sebagai dokumentasi rancangan sistem usulan. Penulis membuat desain antarmuka program untuk diuji coba kesesuaian dengan permintaan sistem kepada stakeholder yang pada penelitian ini adalah Departemen Head IT di perusahaan. Desain antarmuka program, gambar 3 antarmuka dashboard, gambar 4 antarmuka inventory, gambar 5 detail inventory. Use case diagram sistem usulan. Gambar 6 use case diagram sistem usulan, kemudian activity diagram sistem usulan. Gambar 7 activity diagram melihat stok aset IT. Gambar 8 activity diagram penerimaan aset IT. Gambar 9 activity diagram request aset IT. Gambar 10 activity diagram tambah aset baru. Masih dengan sistem usulan. Gambar 11 activity diagram dispose aset. Gambar 12 activity diagram update aset. Gambar 13 activity diagram meminjam aset. Gambar 14 activity diagram membuat report. Masih dalam sistem usulan, kelas diagram sistem usulan. Gambar 15 kelas diagram sistem usulan. Ini adalah diagram sistem usulan. Kemudian masuk ke pengujian sistem. Skenario pengujian pada sistem informasi manajemen aset IT pada PT Elring-Klinger Indonesia. Skenario pengujian berisikan nama skenario yang diuji, langkah-langkah pengujian dan hasil yang diharapkan seperti terlihat dalam tabel 3, tabel pengujian black box. Di sini ada test item yang berisi tentang login, melihat stok IT, request aset IT, konfirmasi penerimaan aset IT, terus kemudian test step, user, membuka halaman login, user login, kemudian expected result, kemudian resultnya. Jika dilihat dari pengujian sistem ini, resultnya semuanya lulus atau pass. Kesimpulan dan saran. Yang pertama tentang
Kesimpulan, sistem manajemen aset dengan metode lama yang masih manual memiliki banyak kekurangan seperti karyawan yang tidak dapat melakukan pengecekan mandiri stok aset IT sehingga harus menanyakan secara langsung ke staf IT. Penggunaan formulir kertas yang merepotkan dan pelaporan data aset yang memerlukan waktu lama. Pengembangan sistem terkomputerisasi membuat Departemen IT semakin dapat diandalkan dalam penyajian data aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kepuasan karyawan pada dukungan Departemen IT yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan akan proses penyediaan perangkat pendukung pekerjanya. Akses informasi stok aset sangat berguna bagi pengguna sehingga mereka dapat memilih perangkat komputer yang tersedia. Pengelolaan aset dengan sistem terkomputerisasi memudahkan Departemen IT dalam operasional harian seperti pengecekan stok on hand, perangkat yang aktif digunakan pengguna sehingga data aset tersebut dapat digunakan sebagai data pendukung dalam perhitungan biaya operasional Departemen IT. Pembuatan laporan bulanan atau tahunan mengenai kondisi dan jumlah aset IT dapat digenerate dengan lebih cepat dan akurat karena data di sistem terkomputerisasi sudah ternormalisasi dan dengan fitur reporting tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan report yang diinginkan. Kemudian saran 1. Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada agar data yang dihasilkan lebih mudah diolah dengan cara membuat API (Application Programming Interface) pada masing-masing sistem. Penambahan fitur pendukung scan barcode agar pelaksanaan stok opening aset IT lebih mudah dilakukan hanya dengan scan barcode dan aset ditandai sebagai ada di sistem dan aktual. Daftar pustaka, ini adalah daftar pustaka referensi dari penulisan proyek ini. Demikian, terima kasih. Saya Sutrisno, SI 103, nomor induk mahasiswa 2001010720065. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.